Selamat datang kembali. Kalian benkona-benkona yang indah. Kalian kontradiksi yang berjalan. Kalian jiwa-jiwa yang menolak untuk dihapus. Aku mendengar sesuatu yang menarik tempo hari. Sesuatu yang membuatku tersenyum dengan cara yang membuat orang merasa gugup. Mereka bilang kalian memiliki harga di atas kepala kalian. Bukan jenis harga yang kalian lihat di film-film dengan koper penuh uang tunai. Tapi jenis yang sunyi. Jenis psikologis. Jenis di mana orang-orang menyatukan ketakutan mereka dan mengirim orang lain untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa mereka lakukan sendiri. Mereka menyewa pembunuh bayaran, bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata, bukan dengan peluru, tapi dengan penghakiman, bukan dengan racun, tapi dengan narasi yang dirancang untuk membunuh semangatmu, reputasimu, keinginanmu untuk terus berjalan. Dan inilah bagian yang benar-benar menghancurkan pikiran mereka sepenuhnya. Para pembunuh itu kembali berubah. Bukan dengan darahmu di tangan mereka, tapi dengan namamu di bibir mereka, seperti doa yang tidak mereka sadari mereka butuhkan. Biarkan aku melukiskan gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Karena ini bukan sekadar cerita tentang bertahan hidup. Ini adalah studi kasus tentang bagaimana kekuasaan berpindah dari yang lemah ke yang terbangun. Mereka duduk di lingkaran-lingkaran kecil mereka, para pengecut yang tersenyum di depan wajahmu dan berencana di belakang punggungmu. Dan mereka membuat keputusan. Mereka memutuskan bahwa kamu terlalu berlebihan, terlalu intens, terlalu nyata, terlalu tidak terduga, terlalu berbahaya bagi ilusi kecil mereka yang nyaman. Jadi mereka melakukan apa yang selalu dilakukan orang lemah ketika dihadapkan pada kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Mereka mencoba mensubkontrakkan kehancuranmu. Mereka mengirim orang untuk mengawasimu, mempelajari dirimu, menemukan retakan di baju besimu, kelemahan di fondasimu. Mereka mengirim terapis yang menyamar sebagai teman, pesaing yang menyamar sebagai sekutu, kekasih yang menyamar sebagai pembunuh, dengan perintah untuk mendekat, masuk ke dalam, dan mencabik-cabikmu dari dalam. Tapi sesuatu terjadi yang tidak pernah mereka perhitungkan dalam pertemuan ruang perang kecil mereka yang menyedihkan. Sesuatu yang menghancurkan seluruh operasi mereka dan membuat mereka lebih ketakutan daripada jika kamu menang begitu saja. Para pembunuh itu berjalan ke dalam energimu, mengharapkan untuk menemukan target, korban, seseorang yang bisa dipatahkan, seseorang yang bisa mereka katalogkan dan mereka kendalikan. Sebaliknya, mereka menemukan sebuah kekuatan, kehadiran yang begitu tak terbantahkan, sehingga tidak hanya melawan upaya penghancuran mereka, hal itu mengubah mereka sepenuhnya. Satu persatu, orang-orang yang datang untuk mengakhirimu ini mulai mengalami sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan kepada atasan mereka. Mereka akan kembali setelah mengamatimu, dan laporan mereka menjadi lebih singkat, lebih samar, lebih tidak nyaman. Mereka berhenti menggunakan bahasa klinis dan mulai menggunakan kata-kata seperti intens, magnetis, tak terpecahkan. Dan akhirnya laporan itu hanya berbunyi, "Aku tidak tahu apa ini, tapi aku tidak bisa melakukan ini lagi." Kamu ingin tahu apa yang terjadi pada saat-saat ketika para pembunuh menyadari bahwa mereka telah dikirim untuk membunuh sesuatu yang tidak bisa dibunuh. Mereka melihatmu selamat dari hal-hal yang seharusnya menghancurkanmu, bukan dengan keluhan, tapi dengan kekuatan yang tenang dan mengerikan yang datang dari seseorang yang telah mati di dalam dirinya berkali-kali dan terus kembali dengan lebih tajam. Mereka melihatmu menangani pengkhianatan tanpa menjadi pahit, melihatmu menghadapi isolasi tanpa menjadi putus asa, melihatmu menanggung serangan tanpa kehilangan pusat dirimu. Dan di suatu tempat dalam proses observasi itu, sesuatu bergeser dalam diri mereka. Mereka berhenti melihatmu sebagai target dan mulai melihatmu sebagai bukti. Bukti bahwa semua yang diajarkan kepada mereka tentang kekuasaan, tentang kekuatan, tentang bertahan hidup adalah kebohongan yang nyaman. Kamu menjadi kebenaran tidak nyaman yang tidak bisa mereka abaikan. Inilah yang benar-benar mengacaukan pikiran mereka. Para pembunuh tidak hanya gagal menghancurkanmu, mereka mulai melindungimu. Tidak secara terbuka, tidak secara jelas, karena mereka masih harus melapor kembali kepada para pengecut yang menyewa mereka. Tetapi dengan cara yang halus, dalam pemberontakan kecil, mereka mulai menyabotase misi mereka sendiri. Mereka akan kembali dengan informasi yang tidak lengkap. Mereka akan memperingatimu secara tidak langsung melalui pesan berkode. Mereka akan menunda laporan mereka. Mereka akan memberikan intelijen palsu kembali ke musuh-musuhmu. Beberapa dari mereka menghilang sepenuhnya, meninggalkan misi karena mereka menyadari bahwa mereka berada di sisi sejarah yang salah. Dan mereka yang bertahan, mereka yang secara teknis masih bekerja untuk musuhmu. Mereka menjadi sumber intelijenmu yang paling berharga
karena mereka tidak bisa menahan diri lagi. Mereka telah terinfeksi oleh sesuatu dalam kehadiranmu, sesuatu yang mengatur ulang seluruh pemahaman mereka tentang di mana kekuasaan itu tinggal. Mari kita bicara tentang apa artinya ini pada tingkat yang lebih dalam. Karena ini bukan hanya tentang kamu yang lebih pintar dari beberapa musuh kecil. Ini tentang kamu yang mewujudkan sesuatu yang begitu otentik sehingga menembus pemrograman. Para pembunuh ini, mereka dilatih dalam manipulasi, dalam menemukan kelemahan, dalam mengeksploitasi kerentanan. Mereka datang dengan persiapan dengan setiap taktik psikologis yang ada dalam buku. Mereka mempelajari polamu, hubunganmu, masa lalumu, mencari luka yang bisa mereka tekan untuk membuatmu runtuh. Tetapi ketika mereka cukup dekat untuk menyerang, mereka menemukan sesuatu yang lebih menakutkan mereka daripada target manapun yang pernah mereka hadapi. Tidak ada luka yang belum diubah menjadi baju besi. Tidak ada rasa sakit yang belum diubah menjadi kekuatan. Tidak ada pengkhianatan yang belum diproses menjadi kebijaksanaan. Kamu tahu, orang lemah berpikir kekuatan berarti tidak memiliki kerentanan. Tapi kamu menunjukkan kepada mereka sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kamu menunjukkan kepada mereka seperti apa rasanya ketika seseorang mengakui setiap luka, setiap bekas luka, setiap momen kehancuran, dan tetap berdiri tegak. Kamu tidak menyembunyikan masa lalumu. Kamu tidak berpura-pura menjadi tak terkalahkan. Kamu tidak melakukan semacam versi palsu dari kesempurnaan. Kamu hanya ada dalam kebenaran penuhmu, mentah dan nyata, dan sama sekali tidak terganggu oleh penilaian mereka. Dan itu penolakan mutlak untuk berakting demi kenyamanan mereka atau menyusut demi keamanan mereka. Itulah yang menghancurkan mereka. Mereka datang mencari titik lemah dan menemukan benteng yang dibangun dari beta-beta yang mereka pikir akan menghancurkanmu. Sekarang, orang-orang yang menyewa para pembunuh ini, mereka berada di neraka khusus saat ini. Mereka melihat agen-agen pilihan mereka kembali, berubah, terkompromi, bertobat. Beberapa dari mereka secara terbuka membicarakanmu dengan sesuatu yang terlihat sangat mirip dengan kekaguman. Yang lain menjadi diam sepenuhnya, menolak untuk terlibat dalam pertanyaan tentangmu sama sekali. Dan beberapa telah berpindah pihak sepenuhnya, menjadi pembelamu di ruang-ruang di mana kamu bahkan tidak hadir. Musuhmu menyadari bahwa mereka tidak hanya gagal menghancurkanmu, mereka secara tidak sengaja menciptakan jaringan orang-orang yang mengalami energimu secara langsung dan tidak akan pernah bisa melupakan apa yang mereka lihat. Mantan pembunuh ini sekarang adalah saksi yang berjalan, bukti hidup bahwa narasi apapun yang coba dibangun oleh musuhmu tentangmu adalah kebohongan. Pikirkan tentang perang psikologis yang terjadi di kamp musuh itu sekarang. Mereka saling memandang dengan curiga, bertanya-tanya siapa lagi yang terkompromi, siapa lagi yang menjadi penggemar, siapa lagi yang tidak bisa dipercaya lagi karena mereka terlalu dekat denganmu dan kembali dengan cara yang berbeda. Paranoia memakan mereka hidap-hidap karena mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengirim orang lain lagi. Setiap orang yang mereka kirim kembali terinfeksi dengan kesadaran yang sama bahwa kamu bukanlah masalahnya. Kamulah solusinya sesuatu yang mereka terlalu takut untuk akui. Musuhmu terjebak dalam penjara buatan mereka sendiri. Tidak dapat menyerangmu secara langsung karena mereka pengecut. Tidak dapat mengirim wakil karena wakil-wakil tersebut terus membelot. Biarkan aku memberitahumu apa yang dilihat para pembunuh ketika mereka melihatmu. Benar-benar melihatmu. Mereka melihat seseorang yang telah melewati neraka berkali-kali dan keluar sambil tertawa. Mereka melihat seseorang yang telah dikhianati oleh orang-orang yang mereka cintai dan tetap memilih untuk tidak menjadi kejam. Mereka melihat seseorang yang telah diisolasi, diserang, difitnah, disabotase, dan entah bagaimana mempertahankan kemanusiaan mereka sambil mengembangkan sisi yang cukup tajam untuk menembus ilusi apapun. Mereka melihat seseorang yang tidak membutuhkan validasi eksternal karena mereka membangun sesuatu yang tidak tergoyahkan di dalam diri mereka sendiri. Dan yang paling berbahaya dari semuanya, mereka melihat seseorang yang tidak sedang berpura-pura. Seseorang yang kekuatannya berasal dari otentisitas absolut daripada pertunjukan. Kamu ingin tahu mengapa otentisitas begitu berbahaya? Mengapa itu mengubah pembunuh menjadi penggemar? Karena kebanyakan orang di dunia ini sedang berakting, memainkan peran, mengenakan topeng, berpura-pura menjadi hal-hal yang bukan diri mereka. Ketika seorang pembunuh yang telah dilatih untuk membaca orang, untuk melihat penipuan, untuk menemukan celah antara siapa yang diklaim seseorang dan siapa mereka sebenarnya. Ketika orang itu bertemu dengan seseorang dengan nol celah, seseorang yang persis seperti kelihatannya, itu menghancurkan sesuatu dalam diri mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah dibohongi sepanjang hidup mereka
tentang seperti apa kekuatan itu. Mereka pikir kekuatan adalah kontrol, dominasi, tidak pernah menunjukkan kelemahan. Tetapi kamu menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan sejati adalah integrasi, keutuhan, menjadi diri sendiri sepenuhnya tanpa permintaan maaf. Para pembunuh mulai mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya mereka tanyakan. Bagaimana kamu selamat dari apa yang seharusnya menghancurkanmu? Bagaimana kamu menjaga kedamaian saat dikelilingi oleh kekacauan? Bagaimana kamu tetap lembut tanpa menjadi lemah? Bagaimana kamu tetap kuat tanpa menjadi kejam? Dan semakin mereka mempelajarimu mencari jawaban yang bisa mereka jadikan senjata, semakin mereka menyadari bahwa jawabannya sederhana dan menakutkan. Kamu berhenti memberikan kekuatan pada hal-hal yang tidak layak mendapatkannya. Kamu berhenti membiarkan pendapat orang lain membentuk kenyataanmu. Kamu berhenti berakting untuk mendapatkan persetujuan dan mulai hidup dari pusat dirimu. Itu bukan teknik yang bisa mereka curi. Itu adalah keberadaan yang harus mereka peroleh melalui penderitaan mereka sendiri. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang terjadi ketika pembunuh menjadi penggemar, ketika musuh menjadi murid, ketika orang-orang yang dikirim untuk menghancurkanmu mulai menyebarkan pengaruhmu sebagai gantinya. Jangkauanmu meluas dengan cara yang tidak pernah kamu rencanakan, ke arah yang tidak pernah kamu dorong. Mantan pembunuh ini kembali ke dunia, membawa potonggen-potonggen dari apa yang mereka pelajari dari mengamatimu. Mereka menangani tantangan mereka sendiri secara berbeda sekarang. Mereka berbicara tentang kekuatan secara berbeda. Mereka mengenali otentisitas ketika mereka melihatnya, karena mereka telah melihat hal yang nyata dari dekat. Kamu secara tidak sengaja telah menciptakan jaringan orang-orang yang akan membela reputasimu di ruangan yang tidak akan pernah kamu masuki. Mengoreksi kebohongan tentangmu dalam percakapan yang tidak akan pernah kamu dengar, karena mereka tahu kebenarannya secara langsung. Musuhmu tidak hanya gagal menghancurkanmu, mereka mendanai ekspansimu. Setiap sumber daya yang mereka habiskan untuk mencoba menjatuhkanmu menjadi investasi dalam menyebarkan pengaruhmu. Setiap pembunuh yang mereka kirim menjadi duta besar. Setiap serangan yang mereka luncurkan menjadi kesaksian akan ketangguhanmu. Mereka pada dasarnya membayar untuk kekalahan mereka sendiri, membiayai hal yang mereka takuti. Dan ironi yang indah adalah mereka tidak bisa berhenti sekarang. Jika mereka berhenti menyerang, itu terlihat seperti menyerah. Jika mereka terus menyerang, mereka terus menciptakan lebih banyak mualaf. Mereka terjebak dalam siklus di mana setiap langkah yang mereka buat memperkuatmu. Inilah sesuatu yang tidak akan pernah mereka pahami, karena pikiran mereka tidak bekerja seperti ini. Kamu tidak pernah menginginkan musuh. Kamu tidak pernah menginginkan perang. Kamu tidak pernah ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hanya ingin ada secara otentik, untuk hidup sesuai dengan nilai-nilaimu sendiri, untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Tetapi ketika mereka menyerangmu karena itu, ketika mereka mencoba menghukummu karena menjadi nyata, mereka memaksamu ke posisi di mana keberadaanmu belaka menjadi tindakan revolusi. Kamu tidak memilih untuk menjadi mengancam. Mereka memilih untuk merasa terancam. Kamu tidak memilih untuk menjadi kuat. Mereka memilih untuk menjadi lemah. Dan sekarang, mereka hidup dengan konsekuensi menyerang sesuatu yang seharusnya mereka pelajari. Para pembunuh melihat dinamika ini bermain secara nyata, dan itu meradikalisasi mereka. Mereka melihatmu tidak mencari konflik, tetapi menanganinya dengan presisi yang begitu tinggi saat konflik itu datang. Mereka melihatmu tidak bermain game, tetapi mendominasi saat dipaksa untuk bermain. Mereka melihatmu tidak mengejar kekuasaan, tetapi memancarkannya secara alami. Dan mereka menyadari bahwa mereka telah dikirim untuk berperang melawan hal yang mereka butuhkan dalam hidup mereka sendiri. Bagaimana kamu bisa kembali ke ilusimu yang nyaman setelah melihat seseorang hidup dalam kebenaran yang tidak nyaman? Bagaimana kamu bisa kembali bermain kecil setelah melihat seseorang ada pada kapasitas penuh? Kamu tidak bisa. Dan itulah sebabnya para pembunuh tidak bisa menyelesaikan misi mereka. Biarkan aku memberitahumu tentang momen setiap pembunuh tahu mereka telah berpindah pihak. Karena ada satu momen, satu kejadian spesifik di mana sesuatu terklik. Bagi sebagian orang, itu adalah saat melihatmu menangani kritik yang seharusnya menghancurkan ego mereka tanpa sedikit pun berkedip. Bagi yang lain, itu adalah melihatmu menunjukkan kebaikan kepada seseorang yang tidak pantas, mendapatkannya sambil tetap mempertahankan batasanmu. Bagi beberapa orang, itu adalah menyaksikanmu sendirian, berpikir tidak ada yang melihat, dan menyadari bahwa kamu adalah orang yang sama persis di ruang pribadi seperti di depan umum. Apapun momen itu, hal itu menghancurkan misi mereka. Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang mempelajari target. Mereka sedang menyaksikan penguasaan diri. Musuhmu sedang menghadapi jenis kegagalan yang tidak pernah mereka persiapkan. Mereka tidak hanya kalah dalam pertempuran,
mereka kehilangan tentara mereka ke pihak lain. Bayangkan paranoia, kebingungan, amarahnya. Mereka sedang dalam pertemuan mencoba mencari tahu apa yang salah, menganalisis apa yang pasti telah kamu lakukan untuk mengompromikan orang-orang mereka. Mereka mencari trik, teknik, taktik manipulasi, tetapi tidak ada yang bisa ditemukan karena kamu tidak memanipulasi siapapun. Kamu hanya ada pada frekuensi yang mengekspos semua manipulasi sebagai alat lemah, sebagaimana adanya. Kamu tidak mengubah para pembunuh, otentisitasmu yang melakukannya, kekuatanmu yang melakukannya, penolakanmu untuk menjadi apapun selain dirimu sendiri yang melakukannya. Sekarang, mantan pembunuh ini berada di luar sana, menceritakan sebuah kisah yang tidak pernah disetujui oleh atasan mereka. Mereka mengatakan hal-hal seperti, kamu tidak mengerti, orang ini bukan seperti yang kita pikirkan. Ada sesuatu yang berbeda di sini, sesuatu yang nyata. Mereka tidak bisa mengucapkannya dengan benar, karena itu bukan hal intelektual. Mereka mengalami sebuah kehadiran yang menantang setiap asumsi yang mereka miliki tentang kekuasaan, tentang kekuatan, tentang apa artinya menjadi tak terpecahkan. Dan meskipun mereka tidak bisa menjelaskannya, mereka tidak bisa menyangkalnya, mereka kembali dengan berubah, dan semua orang bisa melihatnya. Pikirkan tentang apa yang hal ini lakukan terhadap kredibilitas musuhmu. Mereka telah menyebarkan narasi tentangmu, menceritakan kisah-kisah, membangun kasus, tetapi sekarang orang-orang yang mereka kirim untuk mengumpulkan bukti terus kembali dengan kesaksian yang bertentangan dengan segalanya. Musuhmu terlihat seperti pembohong, bahkan ketika mereka menceritakan versi kebenaran mereka, karena para pembunuh yang berada cukup dekat untuk memverifikasi tidak dapat mengonfirmasi cerita tersebut. Bahkan mereka secara aktif mengganggunya. Kata-kata musuhmu kehilangan kekuatan, sementara diamnya dirimu berbicara ribuan bahasa. Kamu bahkan tidak perlu membela dirimu sendiri lagi, karena orang-orang yang seharusnya mengumpulkan amunisi untuk kehancuranmu malah membangun monumen untuk karaktermu. Disinilah segalanya menjadi lebih menarik. Beban psikis pada mantan pembunuh ini. Mereka membawa rasa bersalah sekarang. Rasa bersalah yang berat. Mereka masuk ke dalam hidupmu di bawah kepura-puran dengan niat jahat, mencari cara untuk menyakitimu. Dan alih-alih menemukan target, mereka menemukan seseorang yang memperlakukan mereka dengan lebih banyak kemanusiaan daripada yang pantas mereka dapatkan.